Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicara kepada setiap kami ya Tuhan, dan Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh terus kami dengar, dan tidak hanya kami dengar tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai yang ke-17. Saya akan bacakannya untuk kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai yang ke-17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, saya yakin kita semua tahu siapa itu Agnes Monica. Dia adalah artis yang cantik, yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Tahun lalu Agnes Monica menerima tawaran untuk menyanyi di sebuah bar Amerika. Bayaran yang dijanjikan kepada Agnes Monica jika ia mau menyanyi di bar itu kira-kira sekitar $75.000 Amerika. Atau kalau kita rupiahkan itu setara dengan 1,3 M, 1,3 miliar rupiah. Begitu menggiurkan bukan? Siapa yang tidak mau menerima bayaran seperti itu? Akan tetapi Agnes Monica menolak tawaran tersebut dengan satu alasan. Ia mengatakan, I have to say no to those things yang tidak represent me as a child of God. Agnes Monica mengatakan bahwa dia akan berkata tidak atau menolak pada hal-hal yang tidak menggambarkan dirinya sebagai anak Allah. Saudara, Agnes Monica menolak tawaran yang sangat besar di mata manusia, yang dimana tawaran itu bisa membuatnya lebih kaya, bahkan ia dapat lebih terkenal lagi. Tetapi mengapa Agnes Monica menolak tawaran itu? Seperti ia katakan tadi, jawabannya adalah oleh karena dia sadar kalau dia adalah anak Allah, dan sebagai anak Allah, dia tahu dia harus menggambarkan dirinya sebagai anak Allah. Ia sadar sebagai anak Allah, ia akan mendapatkan tawaran yang jauh lebih besar dari semua tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan kepadanya. Yaitu adalah tawaran kehidupan kekal. Lantas saudara, apa itu kehidupan kekal? Dan seberapa pentingnya kehidupan kekal itu? Sehingga Agnes Monica menolak tawaran uang 1,3 miliar itu. Dengan sekali nyanyi loh saudara. Nah saudara, dalam bacaan yang tadi kita telah baca di dalam ayat yang ke-17, Yohanes memberitahu kepada kita bahwa Allah akan memberikan kehidupan selama-lamanya bagi setiap orang yang melakukan kehendak Allah. Hidup selama-lamanya di dalam ayat ini bukan berarti kita tidak dapat mati saudara, atau kita tidak dapat binasa, atau kita bisa hidup selama-lamanya. Bukan seperti itu saudara. Hidup selama-lamanya yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam bagian ini adalah hidup yang telah mengenal dan hidup yang telah melihat Dia, sehingga percaya
bahwa Dia adalah Allah satu-satunya, yang adalah satu-satunya kebenaran, yang menuntun pada hidup yang kekal, yang adalah hidup bersama-sama dengan Allah itu sendiri. Itulah kehidupan kekal. Hidup kekal itu adalah hidup yang telah dibebaskan dari dosa. Saudara, kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Manusia yang seharusnya menerima penghukuman kekal oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi saudara, hanya oleh karena kasih Allah, manusia dibebaskan dari hukuman dosa itu. Bahkan manusia menerima kehidupan kekal bersama dengan Allah, yaitu menikmati Allah, bersekutu dengan Allah, dan mengenal Allah lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, sangat penting kehidupan kekal bagi setiap anak-anak Tuhan. Sebab hidup kekal itu sendiri adalah mengenal Dia dan mengalami pembebasan dari hukuman dosa. Saudara, setiap kita telah menerima janji untuk menikmati kehidupan kekal bersama dengan Allah. Kehidupan kekal diberikan oleh Dia yang telah kita kenal sejak semula. Dalam bacaan kita 1 Yohanes 12 ayat 14, ada 3 kali pengulangan kalimat karena kamu mengenal Dia sejak semula. Di ayat yang ke-12 dikatakan dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Di ayat ke-13 Yohanes menuliskan, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang dari mulanya. Di ayat ke-14 juga Yohanes menuliskan, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Dan dikatakan juga di sana, aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Ada 3 kali pengulangan kalimat ini. Apa maksud Yohanes, saudara? Rasul Yohanes di sini menuliskan di awal ayat 12, aku menulis kepada kamu hai anak-anak. Itu artinya Yohanes sedang menuliskan ini kepada setiap pembaca surat itu, kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah mengenal Dia dari mulanya, kepada bapak-bapak dan kepada anak-anak muda. Dan Yohanes menuliskan ini kepada setiap anak-anak Tuhan yang telah menerima pengampunan dosa oleh karena namanya. Lalu sebenarnya apa yang dimaksudkan Yohanes? Siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes yang telah dikenal sejak semula? Saudara, janji kehidupan kekal itu diberikan kepada setiap orang yang mengenal Dia sejak semula. Dia yang kita kenal itulah yang telah memberikan janji kehidupan kekal. Oleh karena namanya pun kita telah menerima pengampunan dosa. Dia itulah yang telah menjanjikan hidup yang kekal. Dia adalah Yesus Kristus yang telah menjadi kurban bagi setiap manusia, yang telah menjadi pengantara kita kepada Bapa, seperti yang tertulis di ayat sebelumnya, di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dengan kita tahu dengan judul perikop, Kristus pengantara kita. Yesus Kristus yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Hanya oleh karena namanya, kita semua telah menerima pengampunan dan menerima kehidupan kekal kelak bersama-sama dengan Dia. Saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa setiap orang yang melakukan kehendak-Nya akan memperoleh kehidupan yang kekal. Melakukan kehendak-Nya tidak hanya berarti pergi ke gereja setiap minggu. Tuhan tahu saya sudah pergi ke gereja setiap minggu, melakukan pelayanan, bahkan banyak pelayanan yang saya lakukan. Saya memuji Tuhan setiap hari, saya berdoa setiap hari, saya baca firman, saya dengar renungan setiap hari. Saudara, tidak hanya itu, tidak hanya sebatas itu melakukan kehendak Allah. Yohanes memaksudkan melakukan kehendak Allah ini. Jelas tertulis di dalam ayat yang ke-7 di sana Yohanes menegaskan bahwa Yesus ingin setiap anak-anaknya hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang dengan cara hidup saling mengasihi sesama.
Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan di sana bahwa orang-orang muda telah mengalahkan yang jahat. Itulah melakukan kehendak Allah, hidup di dalam terang, mengasihi saudara, dan mengalahkan yang jahat. Dikatakan di ayat ke-13, dikatakan di sana bahwa orang-orang muda mengalahkan yang jahat. Nah, saudara, orang-orang muda yang dimaksudkan oleh Yohanes di sini adalah memiliki umur yang masih muda, tetapi mereka hidup kuat di dalam firman Allah. Mereka memiliki iman yang berakar kuat kepada Kristus. Oleh sebab itu, di ayat 14 dikatakan bahwa mereka hidup kuat di dalam firman-Nya dan mengalahkan yang jahat. Dengan iman, pengenalan akan Tuhan, dan firman Tuhan, mereka hidup melakukan kehendak Allah dan terus berpegang pada iman mereka. Saudara, banyak sekali godaan-godaan yang terus mengguncang iman anak-anak Tuhan. Di mana di Yohanes maksudkan Allah di sana banyak sekali nabi-nabi palsu dan banyak sekali cara-cara iblis untuk membuat anak-anak Tuhan, anak-anak muda meninggalkan iman mereka. Akan tetapi dalam suratnya Yohanes menegaskan bahwa setiap anak-anak muda yang hidup dalam pengenalan Yesus Kristus memiliki kekuatan, yaitu firman Allah yang tinggal di dalam mereka dan iman percaya kepada Yesus Kristus. Demikian juga bapak-bapak yang dimaksudkan oleh Yohanes, bapak-bapak yang jauh lebih tua dari anak-anak muda ini. Mereka telah lebih dahulu mengenal firman Allah dan telah lebih banyak mengenal dan mendengarkan firman Allah. Oleh sebab itu, saudara, menjadi pertanyaannya saat ini bagi kita adalah, apakah kita yang mengaku sebagai orang Kristen sudah sungguh-sungguh mengenal Dia yang telah membebaskan kita dari hukum dosa? Jikalau kita berkata, iya, saya sudah mengenal Dia, apakah kita yang telah mengenal Dia sudah hidup melakukan sesuai dengan kehendak-Nya? Di tengah tawaran-tawaran dunia yang begitu menggiurkan, tawaran-tawaran untuk menikmati kebahagiaan sesaat, kekayaan, hidup bebas, pornografi, narkoba, korupsi, teknologi, media sosial, dan lain sebagainya. Banyak sekali tawaran-tawaran dunia ini yang sering kali memikat hati kita. Apakah itu semua, saudara? Kita yang mengaku mengenal Dia, kita yang mengaku percaya kepada Dia, itu semua sudah membuat kita terlena dan kehilangan arah dari jalan menuju tawaran yang Allah berikan pada kita melalui anaknya Yesus Kristus, yaitu hidup yang kekal. Saudara, bukankah kita saat ini dengan mudah kita dapat mengenal Dia? Kalau dulu tidak ada Alkitab, kalau sekarang kita dengan mudah, dengan bebas kita baca firman Tuhan, kita dengar khotbah setiap hari Minggu, kita dengar renungan-renungan yang dibagikan di media sosial, kita dapat berdoa, kita dapat memuji Tuhan dengan bebas. Apakah dengan kita yang lebih mudah mengenal Dia, itu dapat terus membuat kita semakin hari semakin mengenal Dia, Sang sumber kehidupan kekal itu? Saudara, kehidupan kekal diberikan kepada setiap kita hanya oleh karena kasih dan kebaikan Allah. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena status kita, bukan karena jabatan yang kita miliki, ataupun bukan karena kita layak menerimanya. Tetapi saudara, kita menerima kehidupan kekal karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita telah mengenal Dia melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kita telah menerima pengampunan dosa oleh karena namanya. Oleh sebab itu, kita harus tetap berfokus pada tawaran hidup kekal itu. Lantas,
Jadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya agar kita tetap fokus di jalan menuju hidup kekal itu, sementara banyak sekali godaan-godaan dan tawaran-tawaran dunia yang terus berhadapan dengan kita. Saudara, seperti Agnes Monica tadi, dia sadar bahwa dia adalah anak Allah. Maka dia pun setia menunjukkan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, selayaknya dia adalah anak Allah. Agnes Monica sadar bahwa tawaran untuk menyanyi di bar itu bukanlah kehendak Allah. Dia tahu ketika ia menyanyi di bar pasti bukan hanya sekadar menyanyi. Saudara tahu bahwa bagaimana kondisi di bar. Ia tahu itu bukan kehendak Allah, melainkan itu kehendak dunia. Di dalam ayat yang ke-15 sampai 16, Yohanes menegaskan perintah yang diberikan oleh Allah kepada setiap anak-anaknya, yaitu janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, dunia yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam bagian ini adalah keinginan-keinginan daging, seperti yang tertulis di ayat 16. Ketidakpercayaan kepada manusia kepada Allah, berbagai kejahatan dan tawaran di dalam dunia. Oleh sebab itu, di ayat yang ke-16 dikatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara, tidak dapat dipungkirkan dan itu sudah menjadi fakta bahwa selama kita masih hidup di dalam dunia ini, maka godaan-godaan dunia, penderitaan, hawa nafsu, hal-hal duniawi lainnya itu semua akan tetap mengelilingi kita dan kita akan berhadapan dengan itu semua. Mungkin bagi para ibu-ibu, banyak sekali keinginan mata yang terus menggoda. Belanja online, barang diskon, barang-barang branded lainnya. Lihat sedikit promo langsung mau beli. Ya, bagi para bapak-bapak, judi bola, lagi musim-musimnya Piala Dunia kan? Judi bola, korupsi uang kantor, balapan liar, dan lain sebagainya. Bagi para remaja juga, teknologi, ya, media sosial yang membawa kepada pornografi, seks bebas, dan lain sebagainya. Banyak sekali godaan-godaan di dunia ini. Oleh karena itulah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang yang telah mengenal Dia, yang dari mulanya itu, yang kita tahu ya bahwa kita telah menerima pengampunan dosa darinya. Kita tidak boleh lagi hidup mengasihi dan menikmati dunia ini. Dia yang telah kita kenal. Dia yang adalah awal dan akhir. Dia adalah Yesus Kristus, firman Allah yang hidup itu. Dan dengan namanya, kita semua telah dibebaskan dari hukuman dosa. Oleh sebab itulah, Dia menjanjikan kepada setiap kita yang melakukan kehendaknya akan meroleh hidup kekal. Kelak pada waktunya, kita akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah kami yang hidup di dunia yang penuh dengan godaan ini, kami boleh hidup tetap teguh berpegang pada firman-Mu. Kami boleh tetap hidup terus percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami boleh setia sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dan biarlah kami boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.